lagi dengan topik yang sangat menarik. Ada Nevlin, ada Vivi, dan ada Fasya. Kita nih udah bahas berapa episode ya? Kayak ribuan gak sih? Wow, 350 juta episode gitu ya. Iya, banyak banget ya. Sorry banget nih. Kita udah bahas banyak hal menarik, dan kali ini gak kalah menarik teman-teman, karena hari ini kita akan membahas topik yang syarat dengan dunia kita saat ada di masa-masa single yang adalah PDKT. Lo pasti pada pernah ada di fase itu kan? Apa langsung aja gitu? Kita hadirkan. tapi pernah kan pasti PDKT? Pernah. Menurut gue ini fase yang sangat menyenangkan karena lu get to know each other. Itu sih gremet-gremet yang seru gitu. Apa tuh? Bener. Seru kalau PDKT-nya sama yang seru gitu ya. Iya, kalau kayak tembok ya bisa ngomong gitu. Sorry nih. Nah, waktu lo di PDKT-in orang, apa sih yang lo harapin gitu? Maksudnya saat lo di PDKT-in gitu. Kan kita juga bukan di usia yang, tapi ini disclaimer ya, maksudnya kita kan usianya udah usia yang wanita agak menjelang dewasa. Enggak ada yang belum dewasa ya. Jadi pasti agak mungkin lebih dewasa lah, PDKT-nya udah ada yang serius sebenarnya. Betul, sih. benar. Kalau lu apa sih yang lo harapin waktu ada orang PDKT? Kalau pertama itu gue mengharapkan adanya intention yang jelas. Jadi di set intentionnya gitu. Enggak yang kayak ngawang-ngawang, nggak jelas kayak kita jalanin aja tuh enggak gitu. Karena menurut gue sebenarnya ini datangnya dari pengalaman ya. Karena in my past relationship tuh gue kayak digantung lumayan lama. Jadi kayak membuat gue tuh jadi kayak selalu wondering ini tuh kita apa gitu, kayak Mbak Meli sampai kapan kau gantung. Oke, salah. sorry guys. Jadi kayak intention yang jelas itu membuat gue juga jadi tahu nih expectationnya tuh apa. Karena kita nih cewek kan cenderung untuk kayak mikirnya terlalu jauh ya. Baru dideketin 1 hari mungkin udah mikir sampai gue kalau punya anak sama dia kayak gimana gitu ya kan. Siapa gitu. Iya, jauh banget gitu. Jadi menurut gue dengan ada intention ini jelas nih gue jadi tahu kayak kita on the same page. Kita sekarang lagi lu mau PDKT-in gue jadi gue tahu ekspektasinya apa, gue juga tahu effort yang harus gue lakukan tuh apa gitu untuk that relationship, untuk that PDKT phase gitu ya. Tapi menurut gue nggak cuma cowok aja yang bisa kasih tahu intention gitu ya. Kita sebagai cewek pun sebenarnya bisa loh untuk kayak initiate that conversation. Misalkan kayak kita udah lama nih dekat sama orang, udah intens, udah chat, ngobrol segala macem, terus kita wondering nih kayak kita ini apa sih gitu. Lu boleh loh kayak nanya duluan gitu, kita ini apa gitu. Karena sebenarnya ini kayak apa ya, walaupun cewek tuh bisa initiate, kayak lu tuh nggak perlu takut loh kalau misalkan, karena kalau misalkan cowok yang emang serius nih sama lu, dia nggak akan kabur dengan pertanyaan kayak gitu. Justru dia akan memang terchallenge gitu. Cowok yang emang beneran mau deketin lu ya dia akan state gitu, oke gue akan PDKT-in lu. Karena gue juga punya pengalaman, memang cowoknya state gitu dengan jelas dari pertama kalau oke gue mau PDKT-in lu, kayak walaupun gue nggak tahu kayak kedepannya ini bakal kayak gimana, karena kan ini masih proses pendekatan gitu ya, bisa cocok bisa enggak, betul. Tapi at least gue kasih tahu ke lu kalau misalkan gue ini tuh memang mau deketin lu gitu. Itu gue expect itu. Dan yang kedua adalah kayak konsisten. Karena konsistensi itu showing efforts kalau cowok itu tuh memang serius mau kenal sama gue gitu. Walaupun misalkan kadang-kadang kita sibuk gitu ya sama pekerjaan kita, tapi ya masa nggak bisa sih kayak kasih tahu, kabarin atau apa gitu. Kayak itu kan showing efforts ya, showing kalau misalkan memang kita tuh ada di prioritas orang itu juga gitu sih kalau gue. Mungkin kalau Pasha sweet. Oke, kalau gue mungkin gue berharapnya tuh orang, ya tadi kita kan udah bahas ya, maksudnya kita ngomongin PDKT udah bukan PDKT yang masih zaman sekolah gitu kan. Pasti ini adalah something yang kita udah mengarah ke serius. Yang gue harapin adalah pasti share visionnya tuh bareng gitu. Goals lo apa? Kayak tadi Vivi bilang intention. Mungkin libatin Tuhan, ya nggak sih? Iya benar. Karena ya kalau gue jujur, gue akan mencari orang yang pasti satu iman ya kan. Benar. Dan kalau satu iman harusnya
satu pemahaman tentang Tuhan juga gitu, dan akan lebih baik kalau di awal lu apa kek ya doa bareng kek, atau misalnya lu ngomongin Tuhan aja deh, lu kayak misalnya ngomong sermon atau apa, gue kemarin habis khotbah apa ya gitu lah, pokoknya lo libatin kata Tuhan di antara itu supaya lo kasih statement, dia kasih statement juga kalau ini Tuhan yang bakal kita include dalam apapun yang akan kita gali ini. Bener-bener Gitu. Terus paling iya kan, terus paling kalau gue berharapnya tuh nggak agresif secara fisik. Kayak ya nggak apa-apa sih deket, cuma kita PDKT kan, kita harus set the boundaries, kita belum pacaran gitu. Dan gue adalah pengalaman sama orang yang fisik langsung gitu. Apa tuh? Cicak nggak tuh nempel? Kayak apa nih gitu kok nempel gitu. Nah jadi kalau menurut gue mungkin kalau gue, tapi balik lagi ini preference orang beda-beda. Kalau gue nggak pengen diagresifin secara fisik gitu. Terus ya get to know me more kayaknya. Kan PDKT kan bukan satu arah doang kan, pendekatan dan bukan kayak kita deketin dia doang, kita kayak tahu. Gue pernah soalnya sama cowok yang kayak self center gitu kan, ngomonginnya tentang dirinya sendiri, ya kan gue juga pengen dong lo tahu tentang gue. Jadi jangan sampai nanti begitu lo udah jadian lo baru kayak ternyata kamu orang kayak gini ya. Lo pas PDKT bagaimana, kemana aja lo cari tahu dong gitu. Itu kalau gue. Kalau Nevin gimana? Saya Nevin paling manis ya dibanding kita berdua. Emang iya. Gimana emang sama juga, maksudnya PDKT itu kalau aku pribadi emang masa-masa perkenalan. Makanya kayak aku seneng memang kalau misalnya ada cowok yang bilang gue pengen kenal lo lebih dalam gitu. Maksudnya berarti dia udah nge-state intentionnya dia di awal apa gitu, walaupun belum tentu jadi nih, tapi kayak kenalan aja dulu. Apalagi kalau misalnya kita kenalan kan bisa tahu at least dari yang kulit luarnya dulu aja deh, udah sama atau enggak. Nanti makin dalam tuh kayak akan ada deep talk yang mungkin vision yang sama, arah perjalanan kita ke depan sama nggak sih gitu. Misalnya aku ada plan buat kuliah nih, masih bisa nggak, jangan-jangan orangnya kayak udah nge-plan buat aku harus nikah tahun ini gitu. Kayak miskomni, benar-benar. Kayak kira-kira bisa nggak itu jalan ke depan gitu. Itu kayak masih di PDKT pun mungkin bisa ngobrolin hal-hal betul. Karena emang mau kenalan lebih dalam kan. Benar. Itu sih. Oke. Nextnya mungkin kita bahas juga kali. Nggak apa-apa. Kalau misalnya di PDKT itu ngapain sih, kayak mungkin bukan ngapain sih, ya pasti semua orang udah tahu lah ya. Tadi kan mengenal lebih dalam dengan caranya masing-masing gitu. Tapi mungkin bisa saling share kayak do's and don'ts atau red flag-nya. Ada kan sekarang kayak lagi banyak banget yang saling share red flag-nya apa aja, atau green flag-nya juga gitu. Betul, Ini tuh lampu hijau, nih cowok atau nih cewek kalau apa gitu. Kalau kamu? Oh dari aku dulu. Oke, mungkin kalau dari aku do's-nya. Yang pertama kayak lihat contekan. Yang pertama kita tuh kayak bisa deep talk. Jadi kayak emang bisa nyambung ngobrol yang nggak cuma kulit-kulit doang, tapi bisa ya agak dalam lah gitu. Dan kayak kan ada orang-orang yang emang kabur kalau udah ditanyain sama pertanyaan agak dalam gitu kan. Itu deep talk. Terus justru yang kedua do's-nya adalah buka kuping untuk dengar opinion dari orang-orang sekitar yang terdekat sama kita gitu. Karena kayak ada yang pernah bilang, pokoknya kalau masih PDKT atau pacaran, buka kuping seluas-luasnya. Nanti kalau udah nikah, tutup kuping dari orang lain, ya kamu jalaninnya sama suami kamu gitu. Makanya banyak orang yang setelah misalnya ketemu sama satu orang yang PDKT atau pacaran sama dia, terus meninggalkan semua teman-temannya dan keluarganya gitu. Padahal kan nantinya juga dia bakal masuk ke relationship itu nggak akan meninggalkan keluarganya juga kan. Terus habis itu yang ketiga, jangan terus-terusan selama masa PDKT itu berduaan doang, tapi kayak lakuin hal-hal yang kita juga bisa lihat interaksi orang itu dengan orang lain gitu. Supaya kita bisa lihat dia gimana sih kalau nge-treat orang lain gitu. Maksudnya misalnya nge-treat macam-macam deh, nge-treat abang Gojek, misalnya kita lagi pesan makanan, terus nge-treat mbak-mbak yang melayaninya, waitersnya gitu kan gitu. Terus kalau don'ts-nya, kalau aku sih nggak mau PHP ya. Jadi kayak ya udah kalau udah di awal emang udah tahu nggak bisa gitu, ya udah nggak usah dilanjutin, cari masalah gitu kan. Terus habis itu red flag-nya mungkin kalau udah ada orang yang sombong atau pamer itu kayak bye sih. Ya karena aku pernah kayak pengalamanku, dia bener-bener kayak ngomongin tentang gue punya mobil ini lo mau dicoba pakai mobil apa gitu, atau kayak ini squad gue lagi pergi liburan
liburan ke sini mereka tuh kayak liburan emang sering banget, maksudnya beda ceritanya kalau orang yang emang cerita tapi kita tahu itu ceritanya kayak tulus aja. Iya. Sama orang yang cerita Poinnya beda. Ini tatot banget sih. Iya. Memang dia dealer mobil nggak ada yang Wow, tahu. Iya. di situ jualan mobil, Iya, kita nggak tahu. ngeluarin ya. Iya. Oke, terus yang kedua red flag-nya yang terlalu baik gitu kan. Ternyata ada juga Introvert. baik buat aku nggak bisa. Tapi Pikir tuh di film doang. Iya, ternyata ada ya kejadian. real life ya. Oke. gitu. Terus mungkin green flag-nya orang yang emang baik, yang emang dekat sama keluarganya, yang sopan. Tadi kita lihat ya interaksinya sama orang lain. Vivi. Mungkin Vivi. Kenapa kalian berdua? Iya. Ya. Kita langsung udah pelototin. Silakan. Hati nih. Mungkin kalau aku dusnya itu sama kayak tadi poinnya Evelyn, kayak jangan cuma ngobrol yang kayak di surface doang, tapi ngobrol yang deep gitu. Karena dari situ kamu bisa tahu pandangan orang ini, tentang itu tuh apa. Terus kayak gitu kayak kalau experience gue, bahkan kayak gue deket sama cowok terakhir kita sampai ngomongin di masa pendekatan ya, kita udah ngomongin kayak masa lalu, terus kayak hidupnya dia sekarang, maksudnya kayak banyak banget hal yang deep banget gitu. Sampai gue pernah nanya sama orang ini kayak sebenarnya kenapa sih lu mau reveal hal itu gitu, padahal kan kita baru pendekatan gitu. Ini kan sebenarnya hal yang kayak private banget lah gitu, yang mungkin nggak bisa lu share ke banyak orang. Dan orang itu memang bilang kayak gue tahu lu tuh vision, maksudnya lu tuh maunya serius gitu. Kayak gue juga pengennya kalau deket sama cewek tuh yang terakhir lah gitu. Jadi kayak gue nggak pengen masalah-masalah yang di masa lalu gue atau di masa sekarang itu akan jadi masalah di masa depan gitu. Jadi lebih baik kalau kita omongin sekarang. Kalau misalkan emang menurut kamu itu kamu nggak bisa, ya better untuk diselesaikan sekarang gitu. Menurutku itu penting banget deep talk seperti itu gitu. Jangan sampai nanti kamu udah masuk ke pacaran, kamu udah menikah gitu, kamu baru tahu gitu masa lalu tentang suami kamu, terus kamu kaget dan kamu udah nggak bisa keluar lagi gitu dari relationship itu. Terus yang kedua adalah doa minta pimpinan Tuhan. Ini aku juga pengalaman karena selama ini dulu tuh kalau pacaran ya selalu kayak kalau misalnya udah ada masalah baru cari Tuhan, kayak Tuhan kok relationship gua gak works gitu. Ya Tuhan bisa bilang kayak lu aja dari awal gak pernah melibatkan gua dalam relationship lu, kenapa lu tiba-tiba sekarang baru nyari minta blessing dari gua gitu loh. Jadi dari situ betul, jadi aku dari situ belajar banget untuk ya libatin Tuhan nggak di tengah-tengah waktu lu udah pilih pacarnya gitu, tapi dari awal, dari proses seleksi. Karena bener-bener aku ngerasa ini tuh powerful banget, karena aku udah beberapa kali kayak deket sama cowok terus kayak aku doa dan Tuhan tunjukin beberapa hal dan ternyata emang itu kejadian gitu. Contohnya kayak ada satu cowok kayak deket dan nggak kenapa-napa, terus habis itu tiba-tiba pas aku lagi doa, lagi di gereja doa, terus kayak ya Tuhan mintaku untuk end that relationship. Terus habis itu kayak ya walaupun aku nggak tahu gitu itu tuh sebenarnya kenapa gitu, tapi ya aku saat itu berusaha untuk taat aja dan ya aku udahin. Ternyata weeks after baru aku dikasih tahu gitu sama Tuhan reveal satu persatu kenapa aku nggak bisa sama orang itu. Jadi bener-bener itu tuh ya Tuhan yang akan tunjukin lah. Kamu tahu nggak orangnya? Nggak tahu ya? Nggak nanya dong kalian. Silakan. Tip. Bisa Sensor ya. Ya jadi sebenarnya itu penting banget gitu. Kita melibatkan Tuhan dari proses seleksi gitu. Jangan sampai kita udah nggak melibatkan Tuhan jadi kita end up dengan orang yang salah, terus kita baru tahu di terakhir gitu. Itu dusnya. Oh, satu lagi dusnya adalah kayak jangan cuma PDKT itu jangan cuma kayak ngobrol kayak telepon apa-apa, tapi ya ngelakuin aktivitas gitu. Karena aku pernah dengar kalau misalkan cewek itu tuh bisa punya perasaan, bisa timbul perasaannya ketika cuma dengan komunikasi aja. Tapi kalau misalkan cowok itu bisa dengan share experience gitu. Jadi ada experience yang kayak kegiatan yang kita share, jadi mereka bisa ngerasa ada koneksi gitu. Jadi jangan lupa juga, maksudnya jangan cuma perhatiin needs-nya kita doang gitu. Kita juga harus perhatiin needs-nya lawan jenis kita tuh apa gitu. Kalau untuk don'ts-nya jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama karena
sebenarnya bener juga. waktu itu relatif kan sebenarnya, kayak mungkin menurut lu Syah kayak 6 bulan 1 tahun itu enough, tapi mungkin menurut Nevlin misalkan 3 bulan enough gitu, beda-beda gitu kan. Karena sebenarnya nggak ngomongin tentang waktu doang, ngomongin tentang kualitas juga gitu. Kalau misalkan siapa tahu Nevlin 3 bulan tapi sangat berkualitas, sangat intens, ya kenapa enggak gitu, dia udah tahu lebih banyak gitu kan. Bener. Jadi itu sih, itu yang pertama untuk don'ts-nya. Yang kedua adalah don't give the benefit of a relationship ketika kita tuh belum ada komitmen dengan orang itu. Karena artinya kayak jangan kasih benefit seseorang yang pacaran, jangan lakuin hal-hal yang dilakukan ketika orang tuh sudah pacaran, ketika kamu tuh belum pacaran gitu. Karena yang ada mungkin salah satu pihak akan merasa kayak, oh ya udah, gue bisa kok dapat benefit pacaran, tapi tanpa gue kasih komitmen ke lu gitu. Yang ada ujung-ujungnya HTS gitu. Dan kebanyakan HTS yang gue tahu itu nggak berakhir dengan baik lah gitu. Jadi better untuk dihindari aja lah hal kayak gitu. Bagus ya poinnya, atau bahkan jangan kasih hak-hak yang bisa dikasih setelah udah nikah. Oh benar banget. Masih masa PDKT atau Benar. pacarannya, Benar. saya jangan ngasih reward itu duluan gitu, Benar. kalau belum ada kejelasan. Benar, Iya. betul, benar banget sih. walaupun ini sebenarnya balik lagi ya, mau saya teman-teman pemikiran gimana, tapi ini kan menurut kita. Pengalaman. Benar, menurut pengalaman. Terus kalau red flag sama, jangan sombong, suka pamer, suka bohong, terus ngomongnya tentang dia doang. Tadi Fasya udah sempat bilang kayak ya cari tahu tentang gue juga kayak gitu kan. Terus ya jangan compare me with their ex juga gitu. Kayak ya ngapain sih, ya mungkin kayak beda ya kalau misal lu cerita doang kayak oh dulu gue sama mantan gue tuh pernah apa kayak gimana. Beda sama kayak lu comparison tuh beda kan, kayak oh dulu mantan gue kayak gini, kok lu kayak gitu sih, itu kan gak enak. Terus kalau green flag-nya itu pertama adalah tahu kalau Tuhan tuh sayang banget sama dia. Karena menurut gue kalau seseorang tuh udah tahu kalau Tuhan tuh begitu menyayangi dia, itu akan shape semua aspek dalam kehidupan dia gitu. Itu yang kedua adalah supportive, nggak ngejudge gitu. Karena kan ini masa PDKT kan, lu akan reveal banyak hal tentang diri lu. Nggak akan enak kalau misalkan lu ketemu orang, lu udah mau being vulnerable, kayak lu ceritain tentang diri lu, tapi orang itu malah ngejudge, kok lu dulu ngambil decision kayak gitu sih, kok lu orang kayak gini sih gitu. Itu malas. Yang ketiga adalah emotionally stable, nggak yang kayak meledak-ledak gitu. Tahu lah gimana dia mengkontrol emotionnya dia. Dan yang terakhir adalah menghargai orang lain, sama kayak yang tadi Nevlin bilang, respect ke semua orang, even ke waiter, waitress, kayak sopir segala macam, dia bisa menghargai. Itu kalau gue sebenarnya agak mirip sih. Kalau dulunya tuh based on my experience juga, mungkin do fun things together gitu. Ya tadi Vivi juga pernah bilang, karena ini juga terjadi dalam hidup gue ya. Gue ngelakuin misalkan gue main game gitu, atau nggak gue sepedahan. Itu fun things atau fun activities yang bisa dilakuin berdua gitu. Karena benar kata Vivi, kadang kita sebagai cewek ngobrol aja udah senang, tapi kan kadang waktu kita ngelakuin satu aktivitas bareng ada loh sifat-sifat yang berkeluar. Benar nggak sih? Benar. Kalau kita ngobrol di telepon, dia nggak akan tahu, oh nih cewek kalau makan kayak gini ya, bisa atau kayak oh nih cewek kalau lagi excited kayak gini, oh dia lucu atau apa gitu lah. Dan kita juga jadi tahu nih cowok, oh ternyata dia kalau lagi olahraga kayak gini atau apa, bawaan dia segala macam. Ada sifat-sifat yang akan di unlock waktu kita ngelakuin fun things bareng, dan jadinya sebenarnya nggak bosan. Benar banget. Kan ya kalau cewek mah seneng-seneng aja ya, kita ngobrol dari pagi sampai kayak pagi lagi gitu bisa gitu. Tapi kalau cowok kan kadang mungkin apa bosannya 10 gitulah ya. Terus kalau don'ts-nya kalau gue itu sama juga tadi sama Vivi atau sama Nevlin, set your own boundaries gitu. Kalau PDKT lu maunya gimana gitu, lu maunya sampai di mana. Dan ya balik lagi ya, ini gue nggak ngejudge orang-orang, misalnya teman-teman di luar sana yang mungkin punya pendapat yang berbeda atau ngelakuin yang berbeda, itu benar-benar balik lagi kepada hak setiap orang ya. Cuma kalau menurut kita dan gue gitu harus set boundariesnya dari awal supaya cowoknya juga nggak sembarangan gitu. Masa udah selesai, gue udah dapat semuanya, udah deh bye gitu kan. Ya nggak bisa gitu, maksudnya kita harus punya value tersendiri gitu. Tapi bagaimana itu menurut kita ya. Terus kalau red flag udah pasti nih, tadi berdua udah ngomong sombong, gue juga red flag gue kayak orang sombong.
sama orang yang terlalu membual atau memuji romantis tapi yang Gombal berlebihan yang berlebihan. gombal gitu. Sorry banget, maaf teman-teman. Sorry. Mungkin ada yang Emang seneng bisa iya, senang iya. gitu. Gue pun senang sih, tapi kayak kalau udah mulai yang aneh Ada gitu kayak gitu. apa sih? Iya. Kamu cantik banget Pak hari ini, padahal kayak cepolan segala kan nggak mungkin gitu. Maksudnya adalah jangan. Maksudnya cewek sekarang kalau dipuji-puji yang cantik apa juga kayak udah mulai dewasa makin kayak apaan sih lu gitu nggak sih? Yang real-real aja gitu. Terus yang terlalu agresif juga gue kayak sedikit nggak mau gitu, karena sebagai cewek jujur gue nggak nyaman. Waktu gue pernah soalnya sama orang yang baru di awal tiba-tiba kayak kok lo datang ke tempat itu sih, kan di situ macet. Gue kayak suka gue nggak sih gitu, kayak abis itu pernah denger iya gitu. Terus kayak belum apa udah kayak rangkul sana rangkul sini. Kalau gue nggak mau. Masa kadang-kadang ya kalau baru banget apalagi stranger kayak apa Iya, sih lu bener. gitu. Terus kalau green flag buat gue tuh yang paling penting adalah dia dewasa. Tadi yang lo juga ya, tapi yang paling penting buat gue adalah dewasa. Dewasa tuh bukan umur ya. Iya. Terbukti dari pengalaman hidup ya. Atau orang lebih tua tuh bukan berarti dia udah dewasa gitu. Iya. Bisa juga orang yang lebih muda dari gue kan bisa dewasa. Contoh Iya. suami gue. Nah, jadi orang yang dewasa means dia tahu dia siapa, dia tahu goalsnya apa, dia tahu dia mau ngapain gitu Iya. loh. Dan orang yang dewasa menjadi akan dia akan buka banyak topik baru tanpa kita effort nyari gitu. Iya nggak sih, sama orang yang lebih dewasa gitu kan, mereka jadi punya pandangan baru, ngobrol hal yang baru, dan itulah menurut gue itu matters. Dan yang pasti sayang keluarga gitu. Oh gila, banyak banget sih tadi yang udah kita Bahas share ya. gitu. Banyak banget karakter-karakter yang Do's, positif don'ts, red dan flag. negatif Iya. gitu ya. Nah kalau sekarang kita ini kan cewek-cewek nih, kayak boleh nggak sih cewek tuh PDKT duluan? Coba siapa yang mau jawab duluan? So, coba gue ya. Kalau gue anaknya abu-abu ya. Tapi karena gue pernah make a move duluan, jadi menurut gue sah-sah aja sih. Ya, gue make a move duluan. Satu-satunya laki-laki yang gue PDKT duluan ternyata untungnya menjadi suami gue. Langsung goal ya. Goal 1% effort gue gitu ternyata jadi goal. Tapi menurut gue emang nggak semuanya akan sama lah ya. Tapi menurut gue wajar-wajar aja make a move, asal harus tahu diri, jangan sampai agresif, terlalu bikin orang gak nyaman. Benar. Lu cukup stay classy. Kalaupun gue pun cari topik waktu itu, topiknya nggak jelas gitu, tapi ya dari yang dia yang biasa aja, terus kayak dia masih kaku sampai akhirnya dia jadi terjerembab dalam sangkar gue ya, nggak ada yang tidak bisa keluar lagi. Ya jadi mungkin menurut gue boleh-boleh aja, asal mungkin jangan terlalu agresif. Iya, Stay iya. classy. Kalau lo sama ya? sama mungkin itu juga kalau misalnya ketemu sama cowok-cowok introvert dan mungkin mereka juga nggak tahu harus mulai dari mana, atau kayak ada cowok-cowok betul tertentu yang banget. kayak mereka udah punya intention, mereka nyampein, tapi mereka nggak tahu nih kayak gimana caranya atau cara mengkomunikasikannya. benar. Udah kita kayak kasih pancingan atau kita Iya. kayak kasih apa ya, mungkin ciptakan kesempatan supaya mereka tuh juga bisa make a move gitu. Iya, Nah, benar, kayak kita benar. ngasih triggernya, terus yaudah nanti mereka juga kok yang make a move gitu. Iya, benar. Itu deh, jadi kayak ya modus-modus tipis cewek-cewek Iya. nggak apa-apa, Ya, nggak tapi apa-apa. Iya, tetap benar. classy, Tetap kan? classy. Tetap jaga Iya. value kita sebagai cewek, Sebagai cewek ya. apa ya cewek yang punya value dan berkelas, bukan Betul. jadi mure juga gitu Iya, kan. salah satu yang gue lakuin itu misalkan kayak random question gitu. Jadi gue main dulu, gue PDKT sama suami gue sekarang, kita main kayak 50 questions yang lu bisa tanyain ke temen lu gitu-gitu. Tapi kan sebenarnya itu kayak mencari topik kan, lu kayak lu ngajak orang untuk ngobrol sama lu kan, mungkin itu bisa coba ya mungkin. Tapi salah satu contohnya gitu ya. Ada banyak kok di Pinterest, di Iya. Instagram, list questions. Benar. Contohnya gitu. Tinggal Coba. Google aja. Iya. Kalau lu apa? Boleh. Kalau gue sebenarnya boleh sih, boleh. Tapi for me personally, I prefer not to gitu, karena oke. ya mungkin dari karakter, maksudnya karena gue introvert juga kan, jadi Maksud sih ya? karena gue introvert jadi kayak mungkin gue selama ini nggak pernah kali ya, mungkin kayak cuma kasih kode-kode kecil-kecil, mungkin kayak tadi Nevly bilang kasih kesempatan, kasih trigger itu iya gitu, tapi so far kayak experience gue tuh mungkin belum
make a move gitu. Hmm. I prefer not to sih, tapi kayak balik lagi sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu, tapi ya itu jangan terlalu agresif, jangan dan tergantung orang gitu. Kalau misalkan kamu mungkin kayak mereka gitu yang kayak bisa bikin a bold move gitu kayak nggak kenapa-napa gitu, tapi kalau misalkan kamu prefer not to juga kayak ya nggak apa-apa, kamu kasih kode kecil-kecil aja gitu, nanti biar first move-nya dari laki-lakinya gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar guys, kayak sebenarnya sah-sah aja sih sebenarnya. Tergantung orangnya juga. Nah tadi udah ngobrolin seru, sekarang ini nanya pendapat ya. Boleh nggak sih dalam satu waktu ini sebagai orang-orang yang pernah atau mungkin sedang PDKT mungkin boleh nggak sih dalam satu waktu lu PDKT sama beberapa orang sekaligus? Coba lu boleh nggak? Kalau gua kalau misalkan udah ada intention gitu ya, misalkan kayak cowoknya udah bilang intentionnya mau PDKT, udah ada ya sort of sedikit komitmen, gue prefer not to juga sih, karena tapi kalau misalkan sebelum itu ya nggak apa-apa aja nggak sih, karena ya belum ada komitmen, belum ada intention, lu belum bilang kalau lu mau deketin gue gitu, kayak itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lu udah set gitu kayak gue mau PDKT-in lu nih, menurut gue sih better untuk kayak fokus sama dia doang aja ya, karena menurut gue kalau misalnya gimana kita bisa benar-benar mengenal orang itu 100% kalau orang itu nggak memberikan 100% buat kita gitu. Jadi kayak ya gue akan kasih lu 100% effort gue nih gitu untuk orang itu dalam PDKT. Jadi mendingan kalau gue satu aja gitu. Satu aja. Kalau gue mungkin biasa ya, gue kan takut dijudge nggak deh. Kalau gue tergantung, benar kata Vivi. Ya ini balik lagi ya disclaimer yang tadi, PDKT ala kita mungkin bukan PDKT yang fun-fun doang. Kita juga pasti mengarah ke sesuatu yang serius gitu kan, relationship yang nyata dan akan berlanjut. Nah menurut gue kalau memang di awal kan PDKT zaman kita dulu sekolah sama PDKT kita udah gede beda kan. Kalau zaman masih dulu sekolah gitu ya sebanyak-banyaknya PDKT gue mau jadian sama itu gitu. Tapi kalau udah gede kan lu di awal cara PDKT lu beda, pasti udah kasih komitmen gitu, gue mau kita deket yuk atau apa kayak nggak tahu gimana cara ngomongnya. Tapi kalau udah ada sesuatu kayak komitmen kayak Vivi bilang, menurut gue sih harusnya dijaga. Bukan karena apa-apa, bukan karena hal yang aneh atau segala macam ya, cuma karena semakin banyak lo ngobrol sama orang kayak otak lo penuh nggak sih? Benar ya sih? Benar, gue ngalamin itu banget. Iya kan, kayak ngefilter gue tadi ngomong sama itu terus ngedrain kebanyakan lo gitu, iya kan? Benar. Yang kayak Vivi bilang, kayak gue tuh soalnya kayak pernah misalkan kayak ngobrol sama beberapa cowok sekaligus, menurut gue itu tuh capek banget karena gue harus ngulang hal yang sama, nanyain hobi lagi, nanyain temen lagi, nanyain kerjaan lagi, semua tuh sama gitu. Jadi lama-lama lo kan drain, bener sih kan. Dan once lo kayak ya sebenarnya nggak apa-apa kalau di awal kan namanya kita berjalan ya siapapun mau deket ayo gitu. Cuma once udah kayak makin deket, lo kan pasti punya timeline kan, maksudnya ini kayak udah kelamaan sama nih orang nggak jelas, bodo amat deh bye gitu. Tapi once lo kayak udah mulai lebih into ke satu atau dua orang, ya udah lo fokus di situ aja sampai lo udah temuin decision gue bakal lanjut atau enggak. Nah tapi kan ini berbagi pendapat ya. Kalau Nevlin apakah mungkin berbeda? Menurut lo gimana? Boleh nggak? Sedikit berbeda ya. Oke, apa lo? Kan share sah aja, sah. Menurut aku selama belum ada komitmen sampai yang jelas, maksudnya yaudah ya kita kayak bener-bener sekarang ini gue fokus sama lo fokus sama gue, maksudnya kayak di sini tuh udah ada komitmen bahwa ya we are into each other aja gitu. Maksudnya nggak ada lagi orang lain, kita udah komit untuk jalanin hubungan berdua ke depannya tuh udah ada arahnya yang jelas. Dengan kayak gitu baru aku kayak oke, udah jelas nih salaman, terus kayak oke, nggak sama lain lagi itu literally terjadi lagi dalam hidup ya suamiku. Iya gitu kan, maksudnya kayak emang mereka aku juga kasih tahu sebenarnya arahnya mau kemana gitu. Aku di saat ini juga lagi ada beberapa orang lain yang memang lagi dalam proses gitu. Makanya kayak supaya aku tahu juga menempatkan diriku mau kayak gimana di kitanya, intentionnya kita mau kemana nih, arahnya mau kemana, kita kedepannya tuh mau jadi apa gitu. Mau tetap temenan kayak gini kah? Karena kalau temenan ya nggak mungkin chatnya kita seintens sekarang. Iya, pasti beda dong. Jadi kayak ya ketika dia udah bilang oke, dia one step lebih maju, terus oke, dengan demikian
terbentuklah komitmen bahwa yaudah kamu untuk aku Resmi kan? Kamu Iya, untuk gitu. kamu, peri Iya. cinta. Kamu untuk aku, Iya. kamu untuk kamu. untuk kamu gitu kan. Oke. Udah di situ baru kayak ya udah bye semua orang gitu. Udah Oh, udah oke. kayak oke. Terfilter. Ya. Tapi selama belum ya memang udah mereka tuh masih kenal-kenalan kan. Karena dari kenalan misalnya ada 5, 6, 8, 10 banyak banget gaya. Kayak ya udah emang semua juga masih kenalan, mungkin juga masih ada yang nanya cuman dasar-dasar doang, kamu kerja di mana, kamu lagi apa kesibukannya gitu. Tapi kayak nanti kan lama-lama akan ada tuh yang lebih one step ahead dibanding yang lain. Udah kayak lama-lama Terfilter gitu ya? terfilter dengan sendirinya sih. Oke. Seru banget kayak makin memanas ya nggak sih? Iya. Tapi coba kita dengarkan pesan-pesan terakhirnya mungkin ada tentang PDKT ini. Kalau dari gua tadi dari awal harus libatkan Tuhan, bener-bener dari langkah paling pertama gitu, dari proses seleksi cowok deketin 1, 2, 3 semua libatin Tuhan deh. Terus yang kedua tadi mungkin udah sempat dibahas sama teman-teman juga, tunjukin ke teman-teman kamu gitu, kayak jangan berduaan terus, kayak ajak nongkrong sama teman-teman, karena teman-teman kamu tuh bisa kayak melihat hal-hal yang nggak kelihatan sama kamu gitu, bisa kasih input gitu. Jatuh cinta tuh suka buta gitu. Anak Iya, suka jujur tutup ya. mata gitu kan. Terus habis itu Kamu ngeliat gue sih. Itu kayak malu gitu. kayak pernah gitu soalnya. Pengalaman gitu ya soalnya. Terus yang ketiga itu adalah kayak jangan takut untuk, kalau misalkan ini kan namanya pendekatan, ada yang bisa cocok, ada yang bisa enggak, ada yang bisa gagal, ada yang bisa berlanjut gitu. Jangan takut kalau misalkan kamu ketemu sama satu cowok tiba-tiba nggak bisa gitu, ya udah cut dari situ gitu. Jangan dilanjutin aja terus karena kamu pengen ya menyimpan fans gitu, kayak supaya ada yang perhatiin, supaya ada yang chat gitu. Kalau misalnya emang menurut kamu itu udah nggak bisa lagi, ya udah cut dari situ, ngomong baik-baik dan jangan ghosting ya guys gitu, karena at least kalian tuh udah pernah ada connection lah satu sama lain, kalian udah pengen kenal satu sama lain. Kalau kalian ghosting tuh kayak kalian nggak menghargai orang itu aja sih, dan nggak menghargai apa yang pernah kalian lalui di belakang gitu. Jadi jangan takut untuk start over lagi, karena walaupun emang capek sih ya, lu harus ulang lagi kenal sama orang gitu ya. Tapi kalau misalnya emang gak works gitu, ya udah mendingan di-cut dari situ supaya nggak buang waktu, nggak buang tenaga, nggak buang energi lah. Karena kita kan ya udah di umur kita pengennya nyarinya yang serius gitu kan. Jadi ya kalau misalnya emang lu nggak bisa sama gua untuk jangka panjang, ya ngapain gua lanjutin? Lanjutin. Gue paling nambahin doang sih dari Vivi, karena poin-poinnya udah sangat sama ya, gue juga mau ngomong itu. Tapi gue mau nambahin dikit, mungkin manfaatin momen PDKT itu, momen lu bisa kenal satu sama lain sebelum lu ke hal yang lebih serius lagi gitu. Maksudnya pacaran pun kalau untuk di umur kita ya, kita kan ngebahas yang kayak udah 25 ke atas lah ya. Pacaran juga satu jenjang yang sebenarnya cukup serius kan, walaupun mau married atau enggak segala macam urusan belakangan lah. Tapi manfaatin momen PDKT lu kenalan sama dia, lo tahu hal-hal yang bisa lo lakuin berdua gitu. Jadi lo nggak begitu kaget lah waktu lo nanti udah akhirnya pacaran gitu. Dan sebenarnya set goals dari awal juga penting sih, especially buat lo berdua yang sama-sama dewasa, biar saling tahu ya nggak sih. Kayak gue maunya ini gitu. Ngomong PDKT terakhir ya, sebelum gue akhirnya menemukan suami gue dari awal udah kasih statement gitu, lo kalau mau deketin gue cuma main-main, sorry banget nih ya, gue kayaknya next gitu. Benar. Karena ya benar kata Vivi, invest energy, feelings, segala macem itu kan gak enak, restart tuh gak enak banget loh. Jadi daripada nih ya, mending lo ngomong dari awal. Jadi kalau menurut aku, set your goals dari awal gitu, discuss sama dia. Kalau dia dewasa enough untuk menerima dan mendiskus itu semua, ya menurut gue cukup baik sih. Jadi lo gak main buang waktu terlalu lama. Tapi ya manfaatin momennya ya. Jadi maksudnya gak ada bentar, gak ada lama. Gue yang tahu waktu, timeline segala macam tuh cuma lo sama pasangan lo ya nggak sih? Lo yang takar sendiri. Relatif lah waktu itu. Jangan kayak dengerin kata orang, 3 bulan doang udah bisa kok PDKT. Ya nggak tahu, kalau sebulan juga udah cus. Kita kan ekspres ya. Ya gitu sih dari gue. Tau kan? Ya sudah tercover oleh sisters ini. Cuman mungkin aku mau nambahin sedikit tentang ini ya. Maksudnya kadang-kadang tuh banyak juga orang-orang yang misalnya cewek-cewek
takut gitu kayak nanyain pas PDKT intention lo apa sih, kayak kita tuh arahnya mau kemana sih gitu. Padahal tuh kita semua cewek, aku rasa nggak ada cewek yang suka digantungin kayak nggak jelas, terus kayak sebenarnya ini mau dibawa kemana hubungannya gitu, kayak rencana kedepannya tuh gimana gitu. Padahal kan buang-buang waktu, buang-buang kesempatan untuk bisa ketemu orang lain gitu kan. Kalau emang nggak ada masa depannya sama orang ini gitu, kayak ngapain dilanjutin gitu kan. Jadi kayak nggak apa-apa banget, tanya aja, kayak tanya maksudnya kita di expect ke depan tuh kayak gimana sih, mau temenan aja kah atau mau sampai ke jenjang pernikahan, atau mungkin kalau misalnya belum sampai ke situ kayak apa kayak gimana nih, mulainya dari mana, mulai kenalin ke keluarga kah buat lihat respons keluarganya kayak gimana gitu, atau kalau hubungan yang lebih serius atau kayak gimana, atau kalau emang udah tahu pas diajakin kayak gitu dia bilang enggak sih, gue kayak ternyata gue tuh emang suka sama lo, suka sebagai temen, ya udah berarti kita jangan sampai jadi cewek kayak dia sebagai teman doang, ngapain kita ngasih effort lebih yang udah kayak lebih dari teman gitu, karena kita udah tahu kedepannya juga dia nggak akan bawa kita untuk lebih dari teman gitu. Maksudnya kayak nggak apa-apa, tanya kayak gitu tuh normal banget kan. Apalagi kalau misalnya udah usianya 25an ke atas tuh udah, maksudnya kita juga udah ada prioritas lain gitu, mungkin kerja, kuliah, atau ada hal lain deh yang kayak harus invest time, energy dan segala macam gitu. Jadi ya gitu deh, kayak bijak aja gitu. Tapi yang terutama juga ya tadi itu sih, libatin Tuhan dalam semuanya ya, karena kan kita nggak pernah tahu gitu masa depan kan. Makanya kita kayak perlu serahin juga ke Tuhan, bener gak langkah-langkahnya. Bahkan setiap kali mau ketemu sama orang yang lagi PDKT kayak hari ini mau ngobrolin apa ya Tuhan, maksudnya kayak ketika kita berdoa tuh kita juga jadi apa ya, bisa dapat input bahkan dari doa kita tuh, kita juga jadi mikir gitu loh, maksudnya tiba-tiba suka muncul ilham, mungkin itu juga waktu tenang, dan di situ kali ya Tuhan tuh bisa berbicara sama kita gitu. Dan Tuhan bisa bicara sama kita dari teman-teman kita, dari keluarga kita. Jadi kayak jangan sampai di PDKT-in malah jadi jauh sama keluarga, karena pada akhirnya tuh nanti juga kalau udah jadi pasangan, kita nggak akan kita tinggalin sepenuhnya gitu loh si keluarga dan teman-teman kita. Jadi tetap semangat untuk semua yang lagi PDKT, semoga sukses ya dalam PDKT. Dan see you di episode selanjutnya. Bye.